Gimana caranya ngebuat Cars gak bisa terlalu ikut andil di area setup turtle. Ya betul sekali, karena dari tadi memang aku udah bilang sama Nevin dan juga Profesor KB kalau Cars ini sangat punya andil besar atas keberhasilan CV tadi. Besar banget andilnya. Justru bahkan berkat itu CV dapat poin kill yang cukup banyak tanpa disenggol sama sekali loh. Setuju. Lini belakang jadi bebas ya. Dan sekarang setup nih yang akan sangat penting sekali. 4 lawan 4 sudah terlihat di area objektif turtle. Oke, target utama dengan adanya Salto di depan sana di Water Legend dan ternyata Aaron kembali berhasil mendapatkan Turtle. Meanwhile Force Blow di depan sana, 2 poin kill hilang dan GSGL. Flicker for defensive. Untuk ke arah belakang masih ada Hatta dan sana tetapi nampaknya Hanafi harus menuju ke arah belakang. Tidak bisa terlalu masuk lebih dalam lagi. Dan walaupun ditukar dengan Turtle, balik dengan 2 poin kill itu masih oke banget. Jungle-nya yang hilang loh. Hampir ya. Checking Bastion dilakukan oleh seorang Winnie. Tapi balik lagi Navi, ini udah wow keberapa aku ya hari ini untuk ngelihat gameplay Navi. Yang luar biasa, 2 pemain termasuk Pavian lagi. Itu udah langsung ngebuat rotasi jungler dari tim Liquid ID akan sedikit terhambat. Meskipun secara leveling Pavian sekarang masih di atas dari Aether sendiri. Wah, tapi 2 poin kill ini bakal jadi modal yang bagus banget buat Navi melanjutkan fight selanjutnya sih. Karena di setup fight turtle 2 bakal jauh lebih diuntungkan dan CV. Lihat, Winnie akan coba dipaksa untuk Sakaratul Maut. Walaupun zaman Force harus keluar, tapi itu perlawanan yang luar biasa. Karena kita pun juga nggak akan melihat ada objektif yang perebutan cukup pasif kali ini. Masih lama, masih 60 detik kan. Jadi nggak masalah zaman Force keluar, asal di top lane-nya dijaga dengan baik nih. Iya, itu kuncinya sih sebenarnya. Gold lane ya. Karena mau gimana pun damage yang akan dihasilkan dari para gold laner ini yang paling diperlukan ketika team fight besar akan terjadi. Ya, meskipun tim fightnya masih nanti, tapi ini bakal jadi tabungan mereka di awal juga. Dan rotasi dari kedua belah roamer lah yang bakal jadi tanggung jawab yang cukup besar. Gimana caranya Winnie bisa nge-cover atau nge-initiate. Dan itu berlaku juga untuk seorang Hanabi. Kalau dari item Thunderbelt ya, langsung item pertama tanpa sepatu untuk Aran. Karena dia tahu dia bakal main around area river aja. Dia bakal menabung stack dari Thunderbolt. Sehingga nanti dia memiliki hybrid defense dengan modal dari item tersebut. Next turtle harus lagi dan lagi harus didapatkan oleh Pavian. Oh no. Mereka lihat ke arah Winnie. Bakal raging Sestrom-nya for defensive. Kali dikeluarkan oleh seorang Winnie. Informasi yang didapatkan. Untung tidak ada flicker yang keluar juga. Kalau itu ada flicker yang keluar juga, wah mereka akan lebih berani untuk bisa dapetin Winnie. Meskipun tetap sedikit disayangkan ya ketika satu ultimate yang cukup mahal digunakan. Ada Better Strike. Better Strike dikeluarkan. Target utama mereka, Hanafi. Coba untuk distraksi tapi pada kali dia serang Aran. Berhasil ditangkap dan satu buat Decime. It's on point. Red bisa bahkan flicker mau gak mau. Karena kita udah melihat adanya Aether yang terlalu membabi buta di depan sana. Aran berhasil ditabrak. Aran tumbang untuk kedua kalinya. Ini secara tidak langsung kita melihat adanya badang dari Aran yang tidak terlalu maksimal. Berbeda dengan game sebelumnya. Iya, kayak nggak bisa bergerak terlalu bebas. Belum terlalu tebal juga untuk bisa nerima semua damage yang diberikan oleh Navi. Dan lagi-lagi secara eliminasi Navi memang masih di atas. Tapi secara objektif dengan 2 turtle, tim Liquid ID bisa menutup kerugian secara ekonominya. Dan jangan lupa loh, untuk tim fight panjang ini ada Martis. Ya. Kalau urusan Dead Sonata masih bisa aku badanin deh. Tapi kalau urusan ulti Martis, wah itu masing-masing harusnya. Masalahnya, KB, ini Mortal Coil-nya tadi yang selalu berhasil nyelamatin sosok dari Aran loh. Iya itu dia. Mortal Coil-nya tuh selalu bagus banget kalau bisa aku lihat. Selalu Lebih waktu. tepat, iya betul. Dan itu yang buat Aran kayak jadi misposition juga kan. Ya ketika dia udah menggunakan salah satu skills-nya dan mungkin dia nggak ready dengan flicker untuk mundur ke belakang. Dia malah bakal jadi malapetakannya sendiri buat Aran. Jadi menurutku follow up-nya harus barengan sih. Nggak boleh Aran maju sendirian. Harus bareng sama Widhi dan Navi. Dengan keuntungan 3 poin kill kali ini mereka akan mencoba untuk menggali lebih banyak gold lagi dari TLID. Ya, mencari gold pastinya di arah gold lane ya. Karena Iron Shiki yang dari tadi juga belum bisa ikut karena team fight. Ini bakal jadi satu makanan yang mahal. Navi harus bisa memperkuat laning mereka dengan kehilangan turtle tapi sekarang Oh Flicker. yes, DL! Kali ini terlalu bersemangat mendapatkan poin kill atas Cars. Cuman dengan flicker yang sudah dia keluarkan, ini menjadi pertimbangan cukup penting ketika ada team fight di arah turtle, Nevin. Wah, ini harus ada trade sih dari Navi. Karena kalau enggak, mereka bakal menerima kerugian yang lumayan kerasa. Dan trade itu mungkin bisa terjadi di area top lane atau mungkin bisa di hold. Karena bahaya nih, turtle akan segera terbuka. Dan kalau misalnya mereka babak belur,
Ini bakal jadi kerugian juga buat Navi sebenarnya. Favian untung banget dapetin purple buff secara gratis. Redri-nya pun masih ready sesaat lagi. Masih ready dan available, ready to mingle. Membuat para pasukan dari tim Navi. Kali ini mereka berhasil dimakankah. Satu point kill hampir dimakan, tapi Sive membuat Arasiki masuk lebih dalam. Itu karena dengan arah Hanafi kayaknya bukan sebuah masalah. Karena gold lane dari tim Navi masih bertahan hidup. Kali ini Ether. Akankah dia akan menunjukkan kembali kualitas retribution yang dia keluarkan 2 kali secara berturut-turut di game yang pertama? Oke, Turtle masih aman untuk sejauh ini. 4 menghadapi 3 pemain yang terlihat. Oh my god, gagal. Soul Surfer masih berada di ujung tanduk dari tim Liquid. Dengan perfect turtle dari Suyo, harusnya mereka on the track 2.300 gold difference. Ini dia ya, tim Liquid ID dengan objektif yang berhasil mereka secure. Dan akan mempermudah mereka untuk team fight selanjutnya. Tapi Navi, bro, kalah terus nih dari segi objektif. Bahkan kalau kita lihat dari item ya, Aether sudah mendapatkan War Axe. Jadi untuk next fight-nya harus lebih berhati-hati karena recover HP-nya akan mengerikan dan last hit-nya. Karena dengan emblem killing spree, Aether akan sangat terbantu sekali. Nah, Aaron Shiki sudah mulai berasa nih dari segi damage-nya. Dia udah punya Malefic Roar juga. Jadi otomatis setiap Death Note yang diberikan akan memberikan penetration tambahan. Dan itu akan merugikan bagi Navi yang mungkin masih belum terlalu kokoh untuk lini depannya. Oke. Penetration telah dikeluarkan, terlalu sakit dia mesti diberikan dari seorang CV. Apakah harus Guardian for nothing? Tapi lebih depan sana YesKill terperangkap, 1 point kill akan didapatkan dari YesKill. Dia memaksa mendekat dengan adanya sosok dari seorang CV, tapi terlalu jauh. Jaraknya tak bisa ditempuh. Dengan kehilangan YesKill tanpa adanya flicker tadi. Tadi belum ada flicker, kalau ada pasti YesKill sudah menyelamatkan dirinya. Wah, itu mahal sih, dapetin langsung ke arah mid laner dan gak ada trade yang bisa dilakukan oleh tim Liquid ID. Wah, tengahnya. Keunggulan gold udah mulai bisa sedikit diredam, tapi untuk dapetin alter turret ini masih bisa dijaga dengan baik oleh para pemain dari tim Liquid ID. Ya, tapi seperti biasa Nevin, kita lihat dari segi goldnya. Perfect turtle dari TLID. Ya. Hanya dapetin 1.700 gold lead. Itu nggak worth it. Ini menandakan bahwa Navi bisa kapanpun membalikan situasi dengan hanya satu team fight. Ya, sebetulnya mereka udah dapetin alter turret lagi di bagian bottom lane. Dan ini ada potensial team fight dadakan juga bisa dibuka sebenarnya. Ada Kaca ataupun dengan adanya Khalid yang sama-sama menjadi inisiator. Aran udah mulai harus ubah sih target dia, nggak usah Martis lagi. Karena menurut gue CV juga menjadi worth it sih kalau misalnya dia makan. Atau jangan kan X-Magic kayaknya menurut Ya, S-Magic juga oke. ya minimal di zoning kan. Wah, tembakan dari Iron Shiki ini udah mulai harus diperhatikan sama sosok Hanafi sih. Lumayan Hanafi, iya dia harus langsung pakai antisipasi pergerakan damage yang meredam. Nah, tapi jangan lupa, Aaron Shiki juga masih belum punya tabungan untuk stack dari Snipers-nya. Belum ada efek dari Lethality. Sehingga akan sangat sulit bagi Aaron Shiki menumbangkan even Hanafi sekalipun dari lini depan. Tapi ini bakal jadi tim fight yang potensial sih untuk Aaron Shiki dapetin stack tersebut. Apalagi ya dari Navi mereka udah mulai bersiap-siap juga. Mungkin bisa dapetin CV atau Hanafi. At least di depan. Jarang ya Twilight Armor yang masih gunain nih Profesornya. Ya, mungkin item ketiga sih nanti. Karena padahal tuh item impactful banget loh menurut aku. Bagus banget bahkan untuk ketemu sama burst damage yang kayak Granger atau Harith ini. Betul sekali. Itu harus digunakan, tapi lihat CV di depan sana. Membuat YesKill mundur ke arah belakang. Dengan flicker yang belum dikeluarkan menandakan tim Navi mereka harus ketar-ketir. Masih tidak boleh cukup tenang. Karena sekarat aja nggak cukup untuk YesKill. Selama Feather Strike-nya masih ada, selama flickernya masih ada, itu masih belum aman tandanya. Iya, banyak banget yang bisa dilakukan sebenarnya oleh kedua belah tim. Tapi tim Liquid ID Favian bakal coba untuk tarik sedikit lore-nya. Reset sudah untuk saat ini. Dan Navi, betul dari Navi. Terperangan di depan sana, target utama dengan Reksa masih mendapatkan 2 point kill. Dengan satu dari luar manipulation berhasil mendapatkan momen terdekat. Mereka mencoba untuk mundur ke arah belakang. Retribution for defensive. CV, targetingnya masih kurang maksimal. Mundur ke arah belakang menjadi sebuah jawaban. Dan Purify Gaming dari CV menyelamatkan dirinya atas tembakan dari Sir Aaron Shiki. Itu dia yang kita nantikan, Widih. Satu Resistance Storm yang on point. Dapetin 2 pemain. Cars dan Hanafi harus tumbang. Maka mereka juga bisa secure ke arah lore-nya. Nah, ini akan jadi free lord yang sangat menguntungkan bagi TLID. Akhirnya mereka udah mulai bergerak nih keluar dari zona 2000 gold lead. Sekarang mereka pegang 3000 gold dan akan terus bertambah dengan adanya keuntungan dari outer dan inner turret. Bahkan diusir sama YesKill. Gila YesKill ya. Kalau gua dari Navi, gua akan buat dari Cars yang akan masuk-masuk ke dalam. Kenapa? Supaya ketika ada terbuka vision untuk seorang YesKill, gua makan pakai Avatar of Guardian. Oh, langsung ngincer ya ke belakang Iya, ya. langsung belakang. Minimal, kalaupun dia flicker, tapi tutup Feather Strike-nya. Tapi Iya, kalau karena flicker ini- juga udah oke sih. Tapi ngerepotin Nevin, tetap jaraknya begitu jauh dari Feather Strike. Nah, Dan damage burst yang begitu tinggi, apalagi dengan item seperti Glowing One ya. Yang didapatkan juga dari YesKill.
itu bakal ngebuat shield dari Shive juga nggak bakal maksimal. Betul sekali. Ya, cuma secara defensif sih sekarang buat Navi. Mereka pun masih punya defensive power yang besar. Kita udah beberapa kali melihat dengan adanya Yves, ini bakal lebih susah buat tim Liquid ID bisa masuk ke bagian dalam. Tapi passive turret mungkin bisa dipecahkan di bagian bottom lane. Dan mereka akan dorong juga area mid-nya. Tapi untuk team fight, ini bakal butuh waktu untuk Navi bisa mendapatkan poin eliminasi. Oke, terlihat ke arah Federation dari Yeskiel yang terlalu sakit membuat perpasukan dari tim Navi. Dan kalau kita menyaksikan dari sosok Gatot Kaca, dia langsung ubah template dari defensif menuju dari defensif physical jadi carry magical langsung, Prof. Ya, karena emang sangat membutuhkan ya bagaimana mendinai damage dari Varsha. Dan kalau kita ngomongin soal Iron Chiki ya, dari tadi Iron Chiki targetnya juga nggak ke arah Hanafi. Jadi dia kayaknya bakal nge-skip untuk rangernya dan lebih berfokus sama lini belakang atau bahkan mungkin menuju kepada Fabian sebagai Suyo. Karena dari tadi kalau dilihat-lihat ya Iron Chiki cuma buat bukain map aja. Yang Iya. penting skill-nya nggak kesentuh sama tubuh dari Navi. Itu dia. Kenapa aku bilang Avatar of Guardian-nya harus on point, harus tepat. Kalau secara tidak langsung ya, memang menutup karya Yeskiel, walaupun Yeskiel tumbang Nevin ya. Iya. Dia tuh masih punya power dari Iron Chiki, tapi kalau magical damage-nya satu ter-shutdown, setidaknya nggak ada burst atau spamming skill magical dari Yeskiel. Curse Crow itu nggak ada. Iya. Dan jarak team fight-nya sih sebenarnya yang paling penting. CLID kalau kehilangan Yeskiel akan kesulitan sekali karena rata-rata hero mereka ya short range. Lost combat. Lost combat semua jadinya. Bukan yang tipikal yang bagus banget untuk bisa team fight dalam jarak yang dibilang cukup bagus atau luas. Iya, jadi emang Yeskiel satu-satunya yang harus dijaga banget ya untuk beberapa tim fight selanjutnya. Apalagi kita ngelihat Lord udah mulai hadir. Divine Glyph untuk X-Magic dan juga CV Penetration akan lebih kerasa memang untuk Banget. Lidi, untuk Pavin atau bahkan untuk Aran nih yang tebel-tebel. Ya tapi butuh waktu sih untuk bisa memberikan ruang bagi Shive untuk nge-deliver damage. Karena selama Shive-nya dalam tekanan seperti ini, aku tidak merasa kalau misalkan Navi mampu untuk bisa memberikan damage sebanyak mungkin. Ya tapi tekanan ini nggak salah karena CV. Karena memang tidak ada vision di depan sana aja. Ada ruang. Iya, segala ruang. Dan bakal lihat Hanafi, Avatar of Guardian-nya for defensive. Bahkan nggak bisa dia keluarkan sama sekali. Terlalu riskan dan mereka harus lepaskan Lord kali ini. Ya udah nggak bisa lagi untuk kontes 4 lawan 5 pemain. Terus tadi wave-nya juga nggak terlalu bagus. Oh, ya. Ether! Untuk Marco Boss saja itu nggak worth it sih. Lihat di depan sana. Bahkan satu harta tata dan Sonata itu bisa numbangin Ether kalau Skypiece-nya nyala. Itu ada retribution juga ya tadi yang bisa dibuka oleh Aether. Dan sekarang Lord-nya jatuh kembali lagi ke tangan tim Liquid ID. Wow. Wah, ini dia keuntungan yang tidak berhenti ya. Bahkan tekanan yang diberikan hingga menciptakan 8.500 walking. Akhirnya TLID menunjukkan bagaimana kelas permainan mereka dengan memberikan tekanan yang begitu mematikan, even dengan single digit kill. Iya. Mereka kayak tidak memberikan banyak team fight, mereka tidak mengambil banyak segi objektif, tapi mereka benar-benar membiarkan Navi bermain di ruang sempitnya sehingga even ke jungle mereka udah pasti bakal ditumbangkan gitu loh. Dan bahkan sengaja Nevin, lihat deh. Dari Khalidnya, dia pakai Winter Cloud, sengaja itu. Turn out lagi ya dengan Feather Ice Deck udah mulai diciptakan tuh dapat base turret di area top lane. Tapi nampaknya ada yang mulai terperangkap. Fabian hanya memancing keributan. Dia masih bisa keluar dari lubang kematian dan membuat para pasukan dari tim Navi mereka kehilangan Hanafi-nya. Para pasukan dari tim Liquid ID mereka mencoba untuk menyelesaikan game ini. Tapi mampu atau tidaknya kita bakal melihat karena masih terlalu jauh Lord di area bottom lane. Wave ini masih hadir juga di area mid dan base turret resmi hilang di area tengah. Oke, tapi lihat Karsnya nggak bisa nahan damage yang diberikan dari seorang Iron Chiki. Iron Chiki tidak tersentuh sama sekali. 3 poin kill. Dengan threshold yang mereka miliki ini agak cukup banyak, sekitar 30 something. Membuat para pasukan dari tim Navi terkena damage cukup banyak. Teriakan abis di MPL Arena udah mulai berkumandang dengan Ether. Masuk terlalu dalam. Rating satu dengan point. Dan Avatar of Guardian gagal untuk mendapatkan siapa pun karena masih ada Winter Cloud. Fokus ke arah PC nggak boleh apa pun terjadi dan Sive mencoba untuk bersinar. Gagal mendapatkan apapun. Dan bahkan Sive 2 poin kill 40 detik. Jangan anggap itu enteng. Masih ada pertahanan yang bisa diberikan oleh Steve ataupun X-Magic dengan real world manipulations ya. Tapi ini bukan hal yang baik untuk Navi. 3 base turret mereka ini udah rontok bro. Iya, tapi memperpanjang nafas untuk Navi. Wah. Ya kayak why not gitu loh. Kenapa mereka tidak mencoba untuk melakukan hal yang serupa juga kelihatan. tapi TLID. Kelihatan. Oh, hampir saja.
langsung menggunakan Ferry untuk mundur ke arah belakang karena Yeskiel muncul tadi buntutnya. Ya kalau misalkan nih Haskill sampai ke pick off lagi nih bakal jadi ancaman dan dua yang tumbang ditukarkan dengan satu. Aku merasa ini bakal menjadi pertukaran yang sangat menguntungkan bagi Navi. Tapi gimana caranya mereka bisa mengubah convert gold 10.000 ini menjadi kemenangan masih terlalu jauh menurutku. Butuh 2 kali comeback lagi. Baru Navi bisa menyamakan dari segi gold lead-nya. Ya karena benar-benar nggak dikurangin ya untuk keunggulannya. Mereka hanya memperpanjang aja tanpa mengurangi beban apapun. Dan slow push yang diberikan oleh tim Liquid ID ini ngasih pressure yang besar banget. Dan kalau misalnya mereka secure lagi ke arah Lordnya, entah apa lagi yang bisa dilakukan oleh Navi untuk memperpanjang lagi. Cuma defense. Defense doang. Gak lebih dari itu harusnya. Apalagi dalam keadaan seperti ini. Top lane. Oh, lihat Widhi. Widhi termakan kali ini. Tidak ada jalan untuk pulang ketika ada Lord muncul. Lihat di arah bottom lane, mampukah kawanan dari Navi mencoba untuk memukul mundur para pasukan dari tim Liquid ID. Lord berhasil didapatkan, mencoba untuk ditutup, arah memilih untuk mundur ke arah belakang. Tapi lihat dengan tidak adanya Widhi, kali ini mereka nggak punya frontliner. Meanwhile dari bottom lane, minion lane management mereka harus pikirkan juga, Profesor. Wah, ini harus mundur terlebih dahulu sih dari Navi. Mereka nggak boleh keluar dari area sungai. Karena semuanya udah terbaca dan kali ini ada Iron Chiki juga yang mengusir paksa pasukan dari Navi. Walaupun Navi harusnya masih bisa melakukan defense karena ini 4 lawan 5. Wah, Aran bisa loncat nih. Aran udah mulai ancang-ancang tuh. Semua mata akan ada di Aran. Poking damage setengah darah. Apakah Aran langsung dia loncat setengah flicker yang dimiliki? Karena mereka belum melihat dan damage-nya Avatar of Guardian berhasil mendapatkan story Yeskiel. Terbelakang di depan sana, tambah ada following up damage. Mereka kehilangan satu Hanafi. Lot memang selesai, tapi jangan lupakan tim fight selanjutnya akan ada 5 berbanding dengan 4. Ya, Widhi udah mulai menyusul juga pastinya dari Haskill, tinggal mencari posisi selanjutnya untuk memberikan damage. Oke, mau ke sekarang BSK melihat apa terjadi dengan Randy Sastro dan Kurang terlalu sakit siapa pada terjadi. Gak ada Iron City. Lihat di depan sana, mereka mau mundur dan double kill. Widhi datang untuk pulang, jatuh ke tangan yang begitu tepat. Dive yang begitu bebas juga kali ini defensif kembali lagi terjadi dan Twilight Armor. Itu dia jawaban dari burst damage yang bisa diberikan dari Varsha dan juga Granger. Hanafi akhirnya akan menerima damage yang lebih banyak tapi memberikan damage reduction yang tinggi juga dan Shive sudah mencapai power spike tertingginya di late game. Yes, Sudah lengkap dari segi item, udah punya Oracle juga, nggak bakal mudah untuk ditumbangkan. Violet Armor yang sudah saya sounding dengan Profesor KB itu item underrated yang sangat-sangat impactful. Item yang sangat-sangat penting sekali untuk bisa mengurangi damage yang diberikan, terutama ketika pemberian damage-nya berada di lebih dari angka tertentu. Mereka harus dapat sih. Mereka harus dapat minimal 1 turret gitu loh. Kalau ini nggak akan berguna. Laning management mereka udah cukup buruk dengan adanya 2 turret yang masih kokoh. Turret pertama. Wah, tapi aku merasa kayak dengan perbedaan 10.000 gold tadi kan. Aku kan bilang kalau misalkan Navi tetap bisa menciptakan comeback. Ya. Tapi butuh 2 blunder. Itu baru 1. Satu lagi deh. 1 aja. Gap goldnya 4.000-an tuh. Udah langsung kekejar. Udah langsung kekejar dari 10.000 jadi 6.000. Akhirnya punya Athena. Akhirnya Ether punya Athena. Tapi ini masih berat gak sih dengan 5 pemain tim Liquid ID yang gak mau mundur ya? Mereka tetap kasih pressure aja. Karena kalau pressure-nya lepas, Navi bakal lebih leluasa dong untuk masuk ke area dari sungai. Iya, dia bisa pegang map kontrolnya. Dan bahkan yang bagus banget dari tim Liquid adalah lihat laning management ya sampai menit ke-20 hanya ada 1 turret aja di area bottom lane yang hilang. Itu Iya. laning management yang sangat bagus menurut saya. Didukung juga dengan super minion ya yang udah mereka miliki. Jadi nggak perlu terlalu repot lah untuk manage wave ini ada dia 900 stack. Turun thresholdnya, Prof. Ya 49 ya tadi Iya. karena Oh, iya, shutdown. Oh iya, 60 something harus tadi. Iya, jadi kayak Iron harus nabung lagi sih. Dipaksa. Ini udah ada Athena Shield, Aran. Di sini akan coba masuk, tapi lihat di belakang sana Hanafi mencari keberadaan di mana Yeskiel berada. Buat para pasukan dari tim Navi, mereka harus mulai menyusun orang kembali strategi yang mereka miliki. Meanwhile, tim Liquid ID, mereka mencoba untuk melakukan sedikit distraction dengan adanya flanking gaming dari seorang Widhi. Dan Caster punya immortality akan lebih kuat dan perkasa depan sana. Aether tidak punya akan hal tersebut. Itu yang harus dipertimbangkan Profesor dan juga Nevin. Ini semakin lama tarik ulurnya akan semakin menguntungkan buat tim Liquid ID. Karena tinggal tunggu aja wave minion di area atas. Ya semakin lama bakal semakin dekat ke arah base dari Navi. Ya, attack defense ya. Karena dari bagian top lane TLID diuntungkan banget dengan ada super minion wave. Mid lane juga harus dikendalikan dan kayaknya Lord yang coba untuk diambil secara paksa. Di reset dulu menunggu di bagian top lane.
Karena belum ada yang kelihatan show di bagian top lane. Kalau Kars kelihatan, siapapun yang ada di bottom lane harusnya bakal digas. Oke, ini Holy udah mulai digas. Crystal, Holy Damage, dan Ether di depan sana masih terlalu dalam. What are you doing, Ether? Terperangkap, fokusnya Reggie Center pun sekarang seorang Ether, tapi lihat mereka kehilangan seorang Ether. Sivir depan sana masih lebih dalam, Singh takes out para pasukan dari tim Navi. Mereka menukar dengan sosok yang lebih mahal, Iron Shiki itu ada poin kill yang sangat mahal. Tidak ada retribution, begitu pula untuk seorang Fabian sebenarnya yang kali ini tidak memegang retribution, tapi Navi mereka hanya dengan 3 pemain karena 1 harus pulang mengurus wave ini di area P. Aran nggak boleh sembarangan ini. Aran sakit damage dari suara Sivir terlalu sakit. Berhasil kehilangan immortality. Sivir mencoba untuk bersinar. Dapat Fabian immortality. Tapi nampaknya para pasukan dari Navi kehilangan momentum untuk bisa mendapatkan Sivir. Aran standby on position di arah belakang sana masih mendapatkan Navis break-nya. Tapi Sivir Oracle save di body side. Lihat absorb damage yang sangat banyak. Membuat Sivir bertahan di depan sana. GSGL masih mau lebih. Dan tidak ada yang bisa dapatkan dengan Fener S yang dimiliki para pasukan dari tim Navi. Mereka mendapatkan keuntungan dengan Aether yang sudah kembali ke lane of down. Momentum dipegang sama Navi. Dan sekarang mereka bisa kendalikan Lordnya karena Aether akan langsung bergerak ke area sungai. Ini dia keseruan luar biasa di hari penutup week pertama EPL. Mana tepuk tangannya? Wow, dan ini masih bisa menjadi game milik siapapun. 23 menit berjalan. Kars yang udah sibuk banget dari tadi ngurus semua wave ini ya, sekarang punya waktu untuk sedikit lega untuk bisa ikut juga ke arah Team White. Oke, tapi di depan sana para pasukan dari tim Navi mereka melihat di mana keberadaan dari RCK berada dari hadapi. Dapat 1, damage diberikan dengan nama terap Guardian. Mereka gagal mendapatkan apapun tapi fokusnya berbeda. Mereka terlalu fokus untuk ke arah depan. Dan RCK kembali hilang begitu saja. Ini tumbang. Ether dan lihat. Winter Crown safety for this time. Lordnya terbuka lebar tapi Sivir bersama X-Mage akan datang. 2-3. Apakah akan berani? Dan itu dia retribution yang sama poin. Dan para pasukan dari tim Navi. Kali ini mereka diselamatkan oleh Sive dengan melalang buana sampai ke Brazil. Lihat ketika dia kembali benar-benar bersinar. Wah, tapi ini berat sih wave minionnya. Iya sangat berat jujur menurutku karena Aether terlalu banyak menelan damage. Even dia tumbangnya karena Lord tadi. Dan ini gak bagus buat Navi. Mereka beda fokus. Iya, betul. Zone outnya terlalu deep. Dan ini bakal membuka kesempatan untuk CLID melakukan endgame di game yang kedua. Jadi sangat mungkin ya. Ini sangat mungkin. Kenapa? Sangat mungkin. Tinggal fokus ke arah base-nya. Mereka akan lupakan Lordnya. Lihat fokus ke arah belakang Flicker. Dan lihat skill. Kehilangan immortality. Dan bakal dapetin 1. Kehilangan Shattered. Fokus ke arah belakang. Fabiannya di satu yang terakhir. Lordnya save the day. Liquid masih bertahan. Dan Liquid masih berdiri. Dan memaksa ke game yang ketiga. 1 berbanding 1 poin. Tim Liquid ID. Bukan game yang mudah menghadapi Sivir dengan Harriet yang menggila. Tapi pada akhirnya mereka menunjukkan kelas mereka. Kelas juara dari season sebelumnya. Dan tim Liquid ID 24 menit. Welcome Liquid